By the way, coba lu bayangin, suatu pagi yang tenang di Indonesia, tiba-tiba terdengar suara swing, boom, dor, bah. Kemudian sirine rudal berbunyi. Enggak ding, sirine tsunami aja mati ya. Nggak perlu Israel yang turun tangan buat ngancurin Indonesia ya. Tapi Indonesia itu kan memang udah mau hancur ya. Hancur di tangan para tikus-tikus God berdasi. Sampai kiamat pun, Indonesia itu nggak akan pernah maju kalau koruptor itu nggak dimusnahin. Dari dulu sampai sekarang, kita tuh cuma diberi omon-omon aja. Ya, omon-omon, ya. faktanya kekayaan kita itu udah digerogotin sama tikus-tikus God yang ada di ranah pemerintahan. Ya dengar-dengar Rusia katanya mau bantu Indonesia ya, buat bikin senjata nuklir, buat pabrik senjata nuklir di Indonesia. Dan kabar ini itu Indonesia bertepuk tangan akhirnya. Tapi ingat orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Indonesia itu seperti apa? Rencana ini memang bagus ya, kerjasama ini memang bagus ya. Cuman ingat-ingat dan hati-hati, orang-orang yang menggerakkan Indonesia itu seperti apa sekarang? Dari dulu sampai sekarang. Orang-orang di dalam pemerintahan itu seperti apa dari dulu sampai sekarang? Budaya pemerintahan kita, budaya pejabat-pejabat itu seperti apa dari dulu sampai sekarang? Jujur, gue sangat pesimis ya. Rencana-rencana Indonesia ini dulu itu tuh banyak yang keren-keren ya. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada koruptor, Indonesia gue yakin bisa sangat maju. Tapi kita tuh cuman omon-omon aja. Pemimpin kita tuh cuman omon-omon ya. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Tidak bisa. Dan kalaupun Rusia itu mau bantu kita, percayalah, proyek itu akan jadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tikus God. Bahaya. By the way, dari dulu sampai sekarang pejabat kita itu cuma bisa bilang, kami siap menjaga kedaulatan NKRI. NKRI harga mati. Anjay. Jadi, apakah kita tuh siap perang ya? Gua rasa kita tuh siapnya hanya cuma bikin narasi pencitraan di TV, di media. Jadi, kalau menurut gua Indonesia itu nggak akan siap kalau diserang oleh Israel. Kenapa? Karena korupsi masih jadi budaya. Anggaran pertahanan lebih sering dipakai untuk pencitraan. Proyek strategis dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, terutama lewat korupsi, markup anggaran, manipulasi tender, atau pengadaan fiktif. Jadi kalau Israel nyerang Indonesia, siapa musuh paling berbahaya? Israel kah atau rudal? Bukan guys. Jawabannya ketidaksiapan kita sendiri. Kita tuh sebenarnya bukan cuma nggak siap ya, tapi kita bahkan nggak siap ngaku kalau kita nggak siap.